sampai kemudian eh, terjadi love scam ini tuh kerugian Karina ini bahkan mencapai sekitar 7 miliar. Dia awalnya bangun kepercayaan Kak. Tiap hari dia ngecekin kita sudah nggak bisa berpikir lagi Kak. Aku udah hutang bank, aku udah gadein tokoku, udah benar-benar udah jual perhiasan aku semua udah habis. Rata-rata tapi korbannya pasti perempuan. Ada laki-laki. Kalau laki-laki modusnya sama. Sama. Ketika mau lapor ke polisi, pada waktu itu polisi bilang, kamu kan pelaku judi online, berarti kamu yang saya tangkap. Ini jadi dia diarahkan untuk ngeklik sebuah link yang sebenarnya itu mungkin link website judol gitu kan. Sebetulnya untuk korban ini adalah yang saat ini ya, kebanyakannya adalah perempuan-perempuan yang memang cerdas-cerdas, pendidikannya tinggi. Jadi bukan orang yang gaptek, itu bukan. Ya. Jadi dia memainkan psikologis korban. Betul. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman, apa kabar? Balik lagi di Pojok Ramat. Nah, kali ini kita akan bicara soal isu yang terkait dengan love scamming yang tentu ini meresahkan kita semua karena lagi rame juga di pemberitaan di kepolisian di Sleman, Yogyakarta. Ini baru saja menemukan sebuah bisa dikatakan markas gitu ya untuk love scamming ini yang bahkan nilai penipuannya itu bisa sampai 10 miliar per bulan, dan ini tentu angka yang fantastis. Love scamming ini artinya apa ya, bisa dikatakan penipuan berkedok cinta, dan ini tentu bukan soal asmara dan sebagainya saja, karena ini murni penipuan pidana dan korbannya sudah banyak sekali. Maka tonton sampai habis di Pojok Ramat kali ini. Kita tidak hanya akan menggali dari isu-isu yang mungkin beredar di sekitar kita, tapi saya akan langsung eksplorasi ini dari salah seorang korban yang juga menjadi orang yang dirugikan dalam love scam, dan saya di sini juga ditemani oleh Mbak Indri dari sebutnya Relawan Siaga Cerdas Waspada Scammer Cinta. Oke, dan Mbak Indri ini dari tim hukumnya ya? Iya. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman, saya sekarang sudah tersambung di Zoom dengan korbannya. Di sini saya bisa sapa dulu tentunya dengan tidak nama asli ya. Ini ada Kak Rina. Halo Kak Rina. Halo. Kak Rina, boleh cerita dulu nggak awalnya sampai kemudian terjadi love scam ini tuh seperti apa? Dan yang aku tahu dari dataku, kerugian Karina ini bahkan mencapai sekitar 7 miliar. Betul ya, Kak? Benar, 7,8. 7,8 miliar rupiah, artinya hampir 8 miliar. Ini kejadiannya nih di tahun 2026 atau dari kapan, Kak? Bukan 2024, khususnya bulan Oktober itu. Oke, sejak Oktober 2024. Boleh cerita awalnya bagaimana Kak Rina sampai kena love scam ini? Awalnya pada saat itu aku ingat banget ada orang yang mengecek media sosial saya, itu sebenarnya sudah berkali-kali dengan orang yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda. Cuman nggak tahu saat itu aku hanya iseng, salah satu orang itu aku balesin waktu itu. Aku balesin, terus aku bilang sama dia tokoh itu buat seolah-olah dia itu bukan orang Indonesia, dia orang Singapura waktu itu. Cuman aku bilang aku orang Indonesia, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku bilang gitu. Itu menurut aku secara tidak langsung aku menolak untuk tidak dihubungin lagi. Sudah saat itu stop, tiba-tiba berapa hari lagi dia ngechat lagi pada saat beberapa hari, kayaknya 2 atau 3 hari aku lupa saat itu. Terus dia chat lagi, dia seakan membuat kita itu bisa membalas gitu loh Mbak, membalas chatnya. Nah, Sebentar, berarti itu dia membuat kita membalas, artinya teksnya ini sangat persuasif gitu, bisa dibilang? enggak juga sebenarnya, cuman kayak gimana ya, dia seolah-olah dia cuman ini aja, say hi lagi, tapi pokoknya buat kita tuh balas. Aku tuh hanya ingin berteman gitu-gitu loh. Jadi dia tuh ngejar agar kita tuh tertrigger untuk balas gitu?
Ya, tapi secara tidak langsung karena kan itu bukan bukan langsung sehari itu dia langsung oh kamu harus balik enggak. Tapi dia buat psikologi kita tuh seakan-akan dia tuh nggak ngejar gitu loh. Dia cuma Ah, hanya oke. gitu loh Kak. Jadi kita Oh, tuh berpikirnya positif. Kalau dia ngejar saat itu pokoknya kalian kamu harus balik kan aku pasti berpikir negatif Kak. Tapi saat itu aku nggak berpikir negatif karena ada spend waktu kayaknya kisaran 2 hari, 2 harian gitu. ini platformnya di WhatsApp kah? Di social media kah atau gimana? Instagram Kak. Instagram. Oke, berarti DM Instagram ya. Nah, itu kan Instagram aku kan aku privat. Nah, aku Ah, privat itu ini aku approve dia. Nah, kalau nggak salah pas kenapa dia chat lagi itu karena aku buat status kayaknya. Aku lupa juga Kak. Kayaknya aku buat status dia bales gitu. oh, oke. Nah ini kan Instagramnya privat, berarti kan dirimu harus melihat dulu nih profil orangnya yang nge-add gitu kan, baru bisa di-approve gitu. Nah, profil dia tuh seperti apa sih? Meyakinkan kah Instagramnya? Meyakinkan, menurut aku meyakinkan. Bagaimana meyakinkannya? Maksudnya apakah dia banyak postingannya tuh banyak? Postingannya banyak. Aku juga karena kan aku kan nggak terlalu main Instagram yang pribadi. Aku kan jarang. Aku jarang buka, Kak. Saat dulu itu karena aku privatin dan tuh aku cuman approve teman-teman aku yang aku kenal aja sebenarnya cuman nggak tahu di hari itu kenapa aku approve tuh aku kayaknya kayak iseng gitu loh Kak. Iya. Nah itu berarti dia postingannya banyak. Postingannya rata-rata gimana? Wajahnya kah? Kelihatan kesehariannya atau real bangetnya tuh seperti apa kak? Ada masukin foto jalan-jalan gitu-gitu aja Kak sama kayak aku karena posisi kan aku juga jarang masukin foto karena aku pikir Kak aku jarang masukin foto aku fotonya upload upload aku aja cuman tok jalan-jalan aja gitu saat itu. Jadi Oke. aku jadi pas sudah nggak lama itu dia chat berapa hari, terus dia minta WhatsApp. Pokoknya dia tuh membangun kepercayaan kita, Kak. Dia buat kita itu, oh kamu tuh hanya, aku tuh ingin cuma ingin temen sama kamu gitu loh. Dan tuh karena pikiran aku saat itu, ini orang kan jauh loh di Singapura, Kak, gitu. Jadi ya udahlah aku pikir ya udahlah nggak apa-apa lah berteman kalau orang Indo kan mungkin aku pikir dia maunya jahat mungkin kan karena kenal kita atau gimana karena kan aku juga nggak masukin sebagai apa aku namanya siapa kan aku nggak aku ngerasa dia tuh real memang mau berteman sama aku gitu aja. Tapi berarti tadi kakak bilang dia orang Singapura tapi bisa bahasa Indonesia gitu? Chattingannya bahasa Indonesia? Dia pakai Inggris Kak, makanya aku bilang pada saat pertama itu aku nggak bisa bahasa Inggris, aku menolak secara halus waktu itu. Lalu kemudian seterusnya pakai bahasa Inggris akhirnya atau dia ke bahasa Indonesia? Bahasa Inggris nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Oh gitu, oke. Makanya aku percaya gitu Kak. Oke, oke. Nah, lalu pindah ke WhatsApp itu setelah berapa hari DM di Instagram? Kayaknya kayaknya 4 hari 5 harian kayaknya. Oke. Nah, lalu kemudian awal terjadi transaksi ya, artinya kan dia penipuannya via transaksi kan, gitu. Nah, itu awalnya gimana, Kak? Dia tuh gini dia maksudnya aku ada bisnis aku bisnis platform platform digital katanya gitu awalnya cuman aku nggak gitu tertarik dari pas bahasa dia tuh nggak gitu aku respon kakak karena kan aku juga sibuk tapi dia dia aku inget banget dia tuh bilang gini aku sudah cari waktu untuk ngajarin kamu. Oke. Dia bilang gitu ajarin kamu platform ini katanya kan nguntungin kalau memang memang jalan ya oke kalau nggak jalan ya sudah yang penting kan udah mau coba nah kalau aku pikir kan ya udahlah apa salahnya kita coba kita buka. Oke, Karina jadi model bisnisnya yang dia maksud tuh gimana? Kayak e-commerce Kak jadi kita itu ada penjual bukan distributor kayak misal pabrik terus kita penjual terus ada pembelinya kakak nah kita itu penjualnya. Oke, produknya apa? Produknya kita bisa pilih kak. Jadi ada tas. Jadi aku tuh saat itu tuh karena aku memang suka tas, jadi aku pilih tas, perhiasan gitu-gitu. Aku Oh, yang ini cewek-cewek aja. Aku jual yang barang-barang cewek gitu kak. Nah, tapi kan itu kan ternyata kan pada kenyataan itu kan fake gitu. Oh, jadi intinya dia tuh kayak seolah mau membukakan toko gitu ya buat kakak di e-commerce.
kakak yang jualan produknya dari dia gitu? Bukan dia mau buka itu, bukan. Kita suruh buka sendiri, Kakak. Jadi Oh, dia tuh kasih tahu kita platformnya. Kamu download aja platform ini. Ini benar-benar lagi booming di tempat kita. Ini bagus banget. Bisa dapat keuntungan kamu tanpa kamu harus kamu eh, punya toko investasi, gitu. buka toko. Dia punya Oh, toko secara fisik gitu. Katanya nggak perlu katanya. oh gitu. Ah, itu nama aplikasinya apa menurut dia? Boiner Asia, Kak. Dan itu tuh memang ada di Turki itu Boiner juga. Sama, tapi di cloningan. Itu ada di kayak App Store gitu? Eh, yang di Turki itu iya, tapi yang ini enggak. Jadi dia ngasih berupa link apa Kak? Website atau seperti apa? Download pakai paspor. Kenapa aku percaya? Karena gini, Kak, dia kan bilang nanti aku ajarin kamu ini gitu, tapi secara benar-benar halus banget, slow banget gitu, Kak. Terus juga pada saat aku tanyain dia tuh seakan benar-benar tidak tahu gitu. Jadi dia kasih tahu ini kamu klik ini, nanti kamu klik ini, terus aku bilang ada kodenya, kode arifalnya gitu ya, siapa yang ngenalin gitu kan, Kak, bisa dapat duit, Kak, bisa dapat duit, pikirku berapa poin. Nah dia tuh kasih kodenya dia ke saya, ya karena dia dapat keuntungan juga dari aku, Oh, kalau misalnya aku berjalan gitu, karena ada kode itu, Kakak. oke. Oke. Nah, lalu kemudian proses transaksinya itu karena kamu mengklik kode itu lalu dia bisa mengakses m-banking kamu atau setelah itu ada proses transaksi lain ya, Kak? Transaksi, Kak, jadi ada orang yang beli dengan nama yang berbeda, dengan email yang berbeda, dengan nomor yang berbeda, dengan alamat yang berbeda. Jadi di situ tuh benar-benar kayak real emang orang beli gitu, Kak. Karena aku sempat aku ada curiga dikit lah ya. Aku lihat emailnya, oh berbeda nih, namanya juga berbeda. Terus juga banyak tuh misalkan tas nih ya, ada tas itu tuh orang tuh fotoin, Kak, tasnya kalau udah sampai, terus kasih review bintang-bintang kayak gitu kayak di e-commerce pada umumnya. Nah, Oh, itulah yang oke. membuat aku tuh percaya. Mungkin karena aku juga kurang update gitu. Jadi aku percaya-percaya aja karena aku lihat di e-commerce lain tuh kalau aku belanja ya gitu. Oh, oke. Jadi dia tuh kayak punya contoh berhasil gitu ya dalam tanda kutip yang sebenarnya itu palsu tapi untuk meyakinkan kamu gitu bahwa transaksi di sini tuh valid kok, berhasil nih orang-orang banyak yang beli gitu. Dari toko platform yang aku buka memang ada orang beli, ada dan itu pun bukannya sedikit, benar-benar banyak ribuan, ratus ribu gitu. Jadi itu pikir aku wajar lah, ini kan global gitu aku pikir. Lalu kemudian proses transaksinya setelah itu tuh gimana Kak? Dia minta ditransfer untuk apa? Ya karena kita kan harus menurut dia tuh kita masukin uang itu tuh harus dari layanan, pakai layanan dulu, hubungin layanan dulu, Kak, baru masukin di aplikasi kita. USD kan kalau ubah USD langsung masuk di aplikasi kita gitu uangnya. Oke, nah pertanyaanku tuh uang yang kemudian akan diubah jadi USD itu buat apa? Modal awal atau apa itu Kak maksudnya? Misalnya orang beli, kita langsung terima gitu, kita langsung bayar. Itu produknya tuh dari mana menurut dia? Produknya menurut dia tuh dari yang memang dari yang punya pabrik, punya misalkan tas coach nih, Kak. Nah, itu orang itu aku sempet tanya, aku bilang kok bisa murah, aku bilang gitu karena aku pikir itu juga sebenarnya nggak murah-murah banget, Kak. Di Jepang itu yang di tempat black market itu tuh harganya sama persis, murah dikit, paling murahnya 50.000. Jadi aku ngerasa wajar dong ini bisa 2,2, di Indonesia memang 7 juta, di sana 2,2, tapi aku nalarnya karena sama dengan black marketnya Jepang itu. Jadi menurut aku ini wajar katanya, karena nggak pakai toko katanya gitu. Jadi nggak usah bayar toko, bayar pegawai untuk jaga toko. Oh, aku bilang oh wajar gitu loh. Menurut aku tuh yang dia jelas ke aku tuh eh, masuk di akal, Kak, waktu itu. Oh oke, aku paham. Jadi sebenarnya uang yang kamu transfer itu untuk membeli produk yang katanya itu produk jualan kamu gitu ya? Oke, jadi kayak setor modal sebetulnya. Jadi orang beli ke kita langsung bayar ke
ini bayar ke pabrik gitu loh Iya, Kak. iya. Kita dapat keuntungannya tanpa untuk kita stok barang di tempat kita. Dari proses itulah yang kemudian diakumulasi kamu sampai ruginya 7,8 miliar. Jadi itu kamu kurang lebih berapa kali transfer, Kak? Berulang kali kayaknya Kak, 50 kalian kayaknya. 50 kalian. Oke. Nah, sampai kemudian kamu transfer, itu berarti kan ada relationship yang terjalin ya, gitu. Ada kepercayaan. Proses membangun relasinya tuh seperti apa? Ya, dia nih menurut aku ya Kak ya, dia tuh tahu dulu jenis, dia tuh profiling kita dulu. Dia profiling kita dulu, dia lihat kita nih, jadi sebelum kita memperkenalkan diri, sebelum dia tanya kita, dia tuh aku yakin dia sudah profiling kita. Kita orang mana, kita ada uang atau enggak. Terus dia tuh bisa lihat karakter kita seperti apa. Karena menurut aku dia ini benar-benar mulus banget. Karena aku orangnya yang cukup waspada, cukup hati-hati soal itu Kak. Tapi di dia aku bisa kebablasan kayak gitu. Bisa aku benar-benar percaya karena dia awalnya bangun kepercayaan Kak. Benar-benar dia bangun kepercayaan, tiap hari dia ngechatin kita, tiap hari dia bilang dia kasih tahu nih hasil dia Kak, ini hasil aku loh katanya gitu. Dia bilang mana hasil kamu, aku lihat dong, gitu-gitu loh Kak. Jadi mau aku tuh aku enak gitu karena kita kan namanya manusia, kita ngerasa oh aku capek-capek nih kerja belasan tahun, aku kerja kayak gini, aku harus standby, kayak aku bekerja harus aku harus standby berdiri. Sedangkan aku kayak gitu, aku main HP, aku dapat uang, aku pikir. Jadi psikologis itu yang dia bangun dulu di awal gitu ya. Lalu sampai kemudian ada apa? Ada relasi kekerasan seksual ya dalam hal ini itu di titik mana, Kak? Titik saat kita sudah nggak bisa berpikir lagi Kak, karena kan aku udah hutang bank, aku udah gadain tokoku, udah benar-benar udah jual perhiasan aku semua udah habis Kak. Aku udah nggak ada jalan lagi, nggak ada jalan keluar lagi. Nah saat itulah dia masuk Kak, dia buat kita bagaimana caranya eh, apa ya, kita ini bisa diperas lagi. Yang kita pikir sebenarnya kita nih nggak ada orang lagi yang bisa kita bantu kecuali dia karena udah habis semua Kakak. Nah jadi Oke. dia tuh awalnya dia pinter Kak, awalnya dia bilang dia janji sama aku, dia bakal bantu aku. Karena kenapa aku bisa pikir dia benar akan bantu aku, karena aku ngerasa dia ini juga bantu membayar waktu itu Kak. Saat aku kurang dia bantu bayar. Dia bilang gini, kenapa aku bantu bayar? Karena aku yang ngajakin kamu buat platform ini. Terus aku nalar lagi Kak, kenapa aku bisa sampai sehabis ini? Aku tanya dia, pernah nggak kamu dengar ada orang sampai kayak gini, sampai nggak cukup kayak gini? Dia bilang nggak ada, cuman kamu, karena kamu tuh pilihnya banyak. Memang saat itu aku pilihnya banyak Kak, jualnya. Karena aku jual jual tas, jual perhiasan. Nah aku bilang, emang kamu jual apa? Kalau aku cuma jual kaos kaki, dia bilang Kak. Oke, oke. Karina gini, ini kan termasuk akhirnya sekarang terungkapnya kejahatannya itu bisa dikatakan sebagai love scam ya. Tadi itu berkedok cinta atau berkedok asmara gitu kan. Nah ini sampai kemudian ada titik ini dikatakan ada kedok cinta atau asmara, itu bagaimana awal mulanya? Berarti apakah dia membangun relasinya sampai ke hubungan romantis atau seperti apa tuh Kak? Ya dia kayak gimana Kak? Bangun kepercayaan pokoknya Kak. Itu tuh pokoknya dia tuh benar-benar pintar banget. Kayak sempurna pintar-pintar banget Kak. Dia buat kita tuh nyaman sama dia, cerita sama dia, kita bisa cerita apapun kayak gitu Kak. Oke, ini ada unsur pemerasan yang dia lakukan ke kakak. Sebenarnya nggak awalnya Kak. Yang kenapa sampai aku bilang pemerasan itu karena dia pikir aku udah sadar nih, bakal sadar nih katanya. Pikirnya mbak aku bakal sadar. Jadi saat Oke. itu tuh aku nggak ada lagi uang. Hmm. Oke, nah titik kakak sadar ini adalah penipuan tuh di mana kak? Sadarkan Tuhan aja, disadarkan Tuhan. Oke. Karena Jadi aku kan masih bingung, aku pikir kayak kan kayaknya ini nih penipuan atau enggak, aku masih nggak percaya itu penipuan Kak, karena aku masih mencari tahu. Terus juga dia tuh sampai sampai menipu psikologi aku gini Kak. Dia bilang dia pinjam sampai uang orang tuanya. Dia buat aku tuh benar-benar
bener-bener saat itu tuh bener nggak bisa berpikir karena menurut aku nih baru kenal sama orang ini nggak tahu apa-apa dan aku nih nyusahin orang gitu kak, karena dia bilang dia sempat ngancam aku gini, kalau ada terjadi sama orang tuaku, aku nggak akan maafin kamu, aku akan bunuh kamu katanya gitu. Jadi aku kacau kak, pikiran aku kacau gimana caranya uangnya harus balik. Karena aku ini melibatkan banyak orang, sudah orang tuaku aku pakai, keluarga aku pakai semua uangnya, aku sampai pinjam uang bank, aku sampai gadain toko aku, semuanya habis. Terus aku melibatkan orang lain juga. Kalau orang itu ada pikiran aku kalau dia mati gimana kak aku gitu. Aku masih sudah matiin orang, pikiran aku gitu saat itu kak. Kak, ini selain dia kemudian ada pengancaman seperti tadi ya, itu kan termasuk keancaman pembunuhan ya. Tadi dia sempat mengatakan itu ke kakak gitu. Nah, ini juga yang kita dengar juga ada terkait dengan pemerasan foto pribadi gitu. Nah, ini kan juga ada hubungannya dengan ancaman yang berbasis elektronik sebetulnya. Nah, itu boleh cerita Kak, itu seperti apa kronologinya? Pada saat yang aku bilang itu kakak aku kirim karena aku nggak ada jalan lagi, karena dia bilang dia bakal bantuin aku gimana caranya, dia bakal bantuin aku terakhir kali. Aku pikir itulah cara aku nggak bisa berpikir, pokoknya aku mau selesai ini, aku mau bayar utang semua bank dan lain-lain. Setelah aku sadar, dia baru mau pakai itu kak, mau pakai fotoku. Dia bilang bayar hutangku, karena kan dia selama ini kan dia bilang kan dia bantu aku kak. Nah ternyata aku baru sadar, oh ternyata dia ini mau meras aku. Tapi setelah aku sadar kalau aku ini kena tipu di luar platform saya, aku nggak sama sekali nggak kasih dia uang. Jadi real aku kena 7,8 M itu karena platform itu kak. Gitu. Okay. Jadi pas dia ngancem-ngancem aku, dia mau minta 0,5 M lagi, katanya nanti aku sebarin. Aku nggak peduli, aku bilang sebarin aja, nggak apa-apa aku bilang, karena aku tahu kalau aku kasih dia kak, aku saya gimana kasih dia, itu pasti nyambung kak, karena mereka itu penipuan. Oke, Kak, proses hingga terkuras 7,8 M itu dalam berapa lama sih periodenya? 2 bulan kak hampir. Berarti dari Oktober hingga Desember 2024 ya? September sampai akhir November 2024. Karena kan aku kan perlu waktu ya kak, waktu itu untuk minjem uang bank itu benar-benar 2 minggu atau 3 minggu uangnya baru keluar gitu. Tapi aku buka tokonya itu cepet kak, cuman kisaran 9 hari kalau nggak salah. Jadi 9 hari mati-matian aku minta tutup, aku nggak ada uang lagi, mati aku bilang gitu. Karena benar-benar habis. Oke, Kak, untuk dia memancing kamu transfer lagi gitu, ada nggak sih mungkin dia ngasih keuntungan dulu, dia keluarin dulu biar kamu percaya, oh iya bener keuntunganku cair gitu. Ada nggak sih upaya itu? Nggak ada, 0 rupiah sama sekali nggak ada aku terima uang. Oke, Karina terima kasih sudah berbagi ini. Aku coba ngobrol sama Kak Indri dulu di sini di studio. Mau bicara soal dari sisi Kak Indri kan juga banyak mendapatkan pengaduan gitu ya, sebagai tim legal dari relawan siaga cerdas gitu ya, waspada scammer cinta. Nah ini ternyata kalau yang saya tangkap ya dari ceritanya Karina ini kan kuncinya satu tuh, dia secara psikologis membangun trust dan dia bisa tuh untuk buying time, sabar gitu ya, demi orang tuh percaya dulu deh gitu. Nah ini boleh cerita Kak, rata-rata tuh memang modusnya langsung ke bisnis si love scam ini, atau modusnya memang relationship dulu, apa maksudnya ya, mengunggah rasa asmara dulu sebenarnya? Oke. Jadi kenapa love scam ini sebetulnya lebih ke arah dia ini untuk menjalin hubungan dulu. Tujuannya adalah supaya si korban ini mudah untuk diarahkan. Nah, ketika si pelaku ini memberikan perhatian,
dan si korban ini merasa kok aku menemukan orang yang perhatian ya gitu. Jadi dia akan intens memberikan support kepada calon korbannya, lalu menanyakan kabar, mulai dari pagi, siang, malam, itu pasti selalu by chat gitu. Jadi si korban ini merasa bahwa kok ada orang yang perhatian. Jadi dia intens dulu. Tapi kalau si korbannya ini tidak membalas, dia tidak akan mendesak. Ada jeda waktu dan dia ini cukup sabar, gitu. Sampai akhirnya si korban ini merasa bahwa ini orang baik. Oke. Nah, kan kalau tadi Kak Rina langsung ke bisnis ya? Iya. Dan itu metodenya transfer. Nah, kalau di love scam ini yang dari pengalamanmu tuh ceritanya rata-rata sama kah? Atau bervariasi nih modusnya? Bervariasi. Sebetulnya kan kejadian love scam ini sudah dari tahun 2012 dengan berbagai macam modus. Nah, udah 2012 itu cukup mulai lama ya? sangat 2012. lama. Oke, 14 tahun loh itu. Iya. Nah, dan pada waktu itu modusnya itu menggunakan foto TNI Polri. Oke. Dan itu menyasar korbannya itu atau calon korbannya itu para TKW. Oke. Gitu. Jadi modusnya itu mereka mengatakan kalau TNI Polri itu saya mau mutasi. Jadi saya butuh dana untuk mutasi. Jadi tolong dibantu. Nah, tapi itu terjadi setelah membangun kepercayaan itu tadi. Oke. Nah, si korban itu membantu karena merasa bahwa ini calon suami saya. Sebelum aku ke Kak Indri lagi, kalau misalnya teman-teman mungkin punya pengalaman atau temannya atau saudaranya, kenalannya pernah mendapatkan pengalaman serupa, boleh share di kolom komentar dan jangan lupa nih tonton sampai akhir, subscribe juga dan simak terus Pojok Ramat. Mungkin kita akan membahas hal-hal seperti ini yang semua bisa kena sebetulnya, dan nanti kita akan coba lihat nanti di kolom komentar kalau misalnya ternyata sudah sebanyak ini, seramai ini modusnya gitu, jangan-jangan cukup korbannya sudah di mana-mana nih sebetulnya. Sangat banyak ya gitu. Banyak. Nah, ini tadi balik lagi ke Kak Indri menyampaikan bahwa modusnya macam-macam ya. Gitu. Jadi kalau tadi transfer bisnis. Ya. Terus ada apa lagi, Kak? Lalu ada Nigerian scammer pelakunya. Kalau itu yang kirim paket atau dia mengaku sebagai tentara yang bertugas di Afghanistan. Oke. Jadi ini orang luar negeri nih. Iya. Bahkan dia pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Jadi apa? Di titik tertentu itu sangat meyakinkan kali ya untuk korban gitu ya. Oh iya, karena dia akan kirim foto tiap saat, memberikan kabar tiap saat gitu. Nah, foto-foto itulah kadang-kadang meyakinkan korbannya karena intens merasa, oh ini kayaknya bener deh, nggak mungkin fake. Gitu. Oke. Nah ini bahaya banget sih teman-teman, karena dari 2012 itu bahkan masih BlackBerry mungkin ya, itu AI nggak ada apa-apanya tuh saat itu. Nah, sekarang bayangin udah ada AI, itu penipuannya bakal makin gila sih itu. Betul. Dan mungkin itu deep fake-nya luar biasa, jadi lebih mengerikan. Please be careful, itu serem banget. Oke. Jadi soal tadi berkedok Nigerian people, terus ada yang polisi, orang berseragam lah ya, itu kan secara psikologis, wah ini nih gagah nih apa segala macam. Jadi cukup menjanjikan buat beberapa orang gitu kan. Nah kalau yang makin kesini tuh, aku mendengar kasusnya di 2024 aja itu lebih dari 100 ya, love scammer ini. Betul. Dan mendekati kesini kan mulai dari investasi, berkedok investasi. Oh wow, oke. Ya itu keyword of the year juga tuh, investasi tuh. Apa investasi, gimana ceritanya? Jadi si pelaku ini bilang ke korbannya, mau nggak kita berinvestasi untuk nanti kita menikah gitu. Jadi dia memberikan link seperti itu, atau dia mengajak untuk investasi saham dan lain sebagainya. Tapi itu sudah disediakan linknya oleh pelaku. Oh, nah itu yang menjadi ini ya, kriminal yang terorganisir gitu ya? Betul. Oke, nah ini seberapa kamu tahu tentang pelaku di balik ini, Kak? Sebetulnya kalau untuk pelaku itu kan macam-macam ya. Jadi ada, kalau waktu itu ada yang Nigerian scammer, lalu ada yang memang pelakunya itu orang China. Lalu yang terakhir ini dikendalikan dari Kamboja. Oh oke. Termasuk yang kasusnya Kak Rina tadi? Iya. Itu dari Kamboja?
Saya kurang tahu kalau itu, tapi kalau melihat dari transfer itu, ujung tombaknya itu ada salah satu orang yang akhirnya transfer ke Kamboja. Coba sebentar, aku ke Kak Rina lagi. Kak Rina, kamu transfernya itu nomor rekening Indonesia atau luar negeri, Kak? Indonesia, Kak. Oh, Indonesia. Oke, berarti atas nama orang Indonesia? Ya, orang Indonesia. Oke, kamu udah sempat melapor belum, Kak? Udah. Nah, kamu melapor ke kepolisian di wilayah tempat tinggal kamu? Iya. Oke, itu laporannya masuk kapan, Kak? Udah dari 2024 itu, Kak. Oh, dari November akhir itu ya? Ya, Desember aku lapor, awal Desember. Oke. Ada update apa, Kak, dari pelaporannya? Karena udah 2 tahun ya berarti? Iya, ya kayak gitu, Kak. Kayak gitu, gimana tuh, Kak, maksudnya? Ya, stuck, Kak. Stuck di tengah-tengah. Oke, jadi belum ada tindak lanjut lagi? Belum ada, Kak. Jadi kamu juga belum tahu ada tersangka yang sudah ditetapkan atau apa tuh, belum ada info? Belum, Kak. Oke, dan apakah kamu sampai sekarang masih ditanyakan oleh pihak kepolisian sebagai bagian dari penyelidikan mungkin, atau kamu masih datang untuk diwawancara misalnya? Enggak sih, Kak. Udah enggak? Jadi sudah. Ya, aku udah belajar move on, Kak. Kak Indri, ini menurut Kak Rina itu ternyata prosesnya juga ya stuck sebenarnya di kepolisian. Betul. Juga. Nah, itu dari pengalaman kamu, love scam ini memang Kebanyakannya stuck. Kebanyakan stuck. Iya. Dari data yang kamu punya kan lebih dari 100 di tahun 2024. Betul. Itu data laporan berarti yang masuk ke kamu atau data kasus yang ditindaklanjuti? Itu data laporan yang masuk ke kami. Jadi tidak setiap korban itu mau membuat laporan ke pihak yang berwajib karena ada perasaan malu. Karena rata-rata pada waktu itu di bawah pas COVID lah ya, yang paling banyak itu pas COVID. Pada waktu COVID itu sangat malu korban itu untuk membuat laporan karena penyidik pada waktu itu masih memandang bahwa korban ini, mohon maaf ya, bodoh lah gitu. Kenapa kamu mau kenalan dengan orang yang tidak pernah kamu temui gitu? Masih memandang seperti itu pada waktu itu. Jadi tidak ada perspektif korban dari aparat penegak hukum gitu ya. Justru menyalahkan korban dan menganggap bahwa itu karena kesadaran dia sendiri. Betul. Gitu. Karena suka sama suka. Oke. Nah, berarti sebenarnya angka tadi kamu mention lebih dari 100 tuh tepatnya berapa? 111 ya? Iya. Dari 111 laporan yang masuk ke kamu itu mungkin lebih banyak lagi dong, karena tadi kamu bilang banyak yang belum nggak mau lapor. Korban ini hanya yang lengkap datanya aja. Kalau yang tidak lengkap kami tidak masukkan, tapi tetap kami lakukan pendampingan secara psikologisnya dia. Oke, ini aku lihat dari datamu di 2024 ada 111 laporan masuk dengan kerugian 11 miliar. Betul. 319 juta rupiah. Iya. Oke. Rata-rata tapi korbannya pasti perempuan? Ada laki-laki. Tapi kebanyakan perempuan? Tapi kebanyakan perempuan. Kalau laki-laki modusnya sama? Sama. Oke. Jadi memang berkedok asmara juga? Berkedok asmara. Berarti ada manipulasi yang apa? Emosional. Emosional, romantisme, itu ada semua tuh di situ? Pasti ada. Cuman kalau laki-laki, kenapa nggak melaporkan? Karena lebih ke arah malu gitu kan. Sebagai egonya laki-laki gitu. Oke. Nah, ini rata-rata kalau dari laporan yang masuk ke kamu itu memang terjadi sampai ke kekerasan seksual atau hanya kekerasan pidana penipuan tadi? Sebetulnya pelaku ini macam-macam ya. Memang ada tujuannya finansial, memang atau tujuannya memang dia ingin mendapatkan video-video atau dari tubuh korban itu sendiri. Walaupun memang akhirnya itu dijual juga gitu. Jadi tidak semua masalah transfer ya, tapi ada yang dia selalu diminta foto, video gitu. Dan itu yang dijadikan komoditas untuk dia berjualan mungkin di dark web atau apa gitu ya? Betul. Tahun 2025 gimana, Kak? Kasusnya makin banyak kah atau justru berkurang? Tahun 2025 itu sebetulnya kalau data di kami itu angkanya menurun. Laporan masuk ke teman-teman menurun. Iya, tetapi total kerugian korban itu naik. Naik ya? Oh ya, nih aku lihat 21 miliar ya? Iya. Itu naiknya berarti
sebenarnya bisa 100% juga itu, hampir 100% Iya. kerugiannya. Oke. Dan rata-rata modusnya masih sama. Kalau ini kasino Kasino. Nah, itu online. gimana lagi tuh, Kak? Nah, justru kesulitannya bagi korban ketika mau lapor ke polisi pada waktu itu, polisi bilang, kamu kan pelaku judi online, berarti kamu yang saya tangkap. Oke. Jadi pada waktu itu korban datang ke kami, lalu kami tanyakan apa yang diinginkan, lalu karena memang dia masih shock juga, secara psikologis kami tangani dulu dan kami arahkan untuk membuat laporan. Nah, pada waktu ditanya, saya cukup terkejut juga ketika dia bilang, nggak bisa Kak, soalnya polisinya udah bilang, nanti saya yang ditangkap. Loh kenapa? Karena saya pelaku judi online. Oke, ini jadi dia diarahkan untuk ngeklik sebuah link yang sebenarnya itu mungkin link website judol gitu kan? Iya. Akhirnya dia terbacanya sebagai pemain judol. Betul, padahal itu adalah link palsu yang dibuat oleh pelaku. Dan akhirnya dia takut melapor karena itu? Takut melapor. Atau apakah sudah melapor dan justru memang dituduh sebagai pelaku? Mereka datang dulu ke kantor polisi sebelum ke kami. Oh. Jadi jawaban polisi adalah, ya kamu kan pelaku judol, jadi ya berarti kamu yang saya proses. Berarti setelah polisi datang ke teman-teman, artinya Setelah korban datang ke kami, iya, maksudnya korban ke polisi dulu baru ke teman-teman Iya, kan, teman-teman. iya. Artinya berarti kan memang ada ini ya, proses yang tidak berjalan sampai kemudian dia memutuskan untuk datang ke relawan iya betul, siaga cerdas ini. betul. Oke, dan rata-rata ya tadi itu ya berbalik dianggap sebagai pelaku. Pelaku, iya. Oke, nah Kak, aku ke Kak Rina sebentar. Kak Rina, kalau Kak Rina ada juga sampai ke modus kasino tadi yang sempat disampaikan Kak Indri, atau hanya murni transaksi via bank saja? Via bank aja, nggak ada yang kasino. Kalau kasino mungkin nggak akan ini ya, tapi kan kita nggak tahu, makanya aku bilang dia tuh sudah profiling kita Kak. Menurut aku kalau dia ngajakin kasino, mungkin aku nggak akan mau. Menurut aku dia ya ini sih Kak, profil kita dulu. Oke. Karena setauku juga yang ada juga dokter yang kenal sampai 11M. Jadi banyak Kak. Oke. Karina, kalau misalnya Karina bisa berinteraksi langsung nih dengan penonton poker ya, apa yang Karina bisa berikan, bukan tips ya, tapi semacam kalau sudah seperti ini nih udah pasti penipuan. Mungkin dari pengalaman Karina bisa memberikan seperti nasihat khusus lah untuk teman-teman pojok ramat agar mereka tidak mengalami hal yang sama. Pokoknya kalau sudah sudah ada bahas uangnya atau ngajak platform atau apa bisnis atau apa yang kita baru kenal atau kita sudah kenal, karena kan setahu aku ya Kak, ada yang sampai dia tuh membangun kepercayaan itu sampai 6 bulan ada kayak gitu. Jadi jangan kita pikir orang kita kan udah kenal 6 bulan, kita kan udah kenal 9 bulan. Pokoknya yang sudah ada bilang ada kata-kata bisnisnya, uangnya, itu mending nggak usah. Karina, kamu sudah pernah coba untuk mungkin bukan memproses ya, tapi coba mengadu ke Komnas Perempuan atau ke masyarakat sipil atau instansi yang mungkin bisa membantu kamu secara hukum gitu? Ya, LPSK ya. Aku mau ke sana sih. Nah, tapi balik lagi harus ke tempat polisi yang aku lapor gitu. Jadi itu aku sampai sudah ke Barreskrim juga ya sama Kak Indri. Kami udah sama teman-teman, udah usaha lah kita itu Kak. Tapi ya kayak gitu Kak. Udah sama teman-teman yang lain juga, yang korban juga. Jadi bukannya kami duduk di sini nunggu. Ini juga enggak sebenarnya. Kita juga ada usaha berkali-kali ke Jakarta juga. Tapi hasilnya nol Kak. Jadi itulah yang membuat aku patah semangat gitu. Jadi aku kembalikan lagi aja ke Tuhan. Biarlah mungkin itu ada pure kesalahan aku, kebodohan aku. Ya jadi pelajaran hidup aku lah. Aku rasa korban juga memiliki hak hukum yang sama. Jadi
meskipun kamu merasa ini kebodohan dan lain sebagainya, tapi seharusnya biar bagaimanapun sebagai warga negara kamu mendapatkan hak yang wajar gitu untuk proses hukum ini. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya tidak ada apa ya, perlindungan hukum yang menurut kamu pantas ya untuk yang bisa kamu dapatkan sebagai korban penipuan ya, Kak? Ya Kak, maksud aku uang sudah nggak kembali nggak apa. Yang penting orangnya kan tidak ada keadilan Kak. Jadi pelajaran juga untuk mereka-mereka yang kerja di Kamboja juga, maksud jadi orang Indonesia kerja jadi scam maksud aku. Jadi ada ini juga Kak, untuk apa mereka itu ada jerahnya gitu. Jadi ada setidaknya di Indonesia bisa diproses maksud aku gitu Kak. Tapi kita juga ada kumpulan juga korban berapa puluh ya kayaknya ada juga lapor tapi belum ada tindak lanjut juga Kak. Oke. Karina semangat ya, sekali lagi kita semua di sini turut prihatin dan kita berharap tentu Karina bisa memposisikan diri bukan sebagai orang yang mungkin merasa bodoh seperti Karina sampaikan, tapi biar bagaimanapun Karina sangat berhak untuk mendapatkan proses hukum yang layak gitu ya sebagai warga negara yang dirugikan dalam hal ini. Jadi kita berdoa agar semangat dan keluarga juga bisa menemani, support sistemnya juga baik gitu ya untuk menemani Karina menjalani proses atau momen-momen ini gitu. Aku coba ke Kak Indri dulu. Ini aku sebenarnya sedih ya mendengar penuturan Karina gitu sebagai korban, tapi bukannya mendapatkan keadilan, tapi justru akhirnya dia malah merasa sebagai pribadi yang bodoh. Ya biar bagaimanapun kan harusnya dia mendapatkan keadilan itu ya. Nah, ini Kak Indri bagaimana melihat proses hukum untuk korban love scammer ya khususnya, yang kebanyakan memang perempuan dan dibuat seolah-olah itu adalah conscience atau kesadaran mereka sendiri untuk melakukan itu. Bagaimana proses hukum yang berjalan ini sudahkah memberikan kelayakan proses hukum bagi mereka? Ini tuh kalau saya boleh jujur ya, saya cukup prihatin. Tapi untuk saat ini memang ada peningkatan. Oke. Peningkatannya polisi sudah mulai welcome. Tidak seperti pas 2012 itu pandangannya sangat bagaimana terhadap korban, tapi sekarang kalau ada korban yang membuat laporan itu polisi sudah mulai menerima. Oke. Walaupun mungkin nanti proses selanjutnya itu stuck, tapi setidaknya korban ini diterima dulu lah laporannya. Nah, lalu si korban ini kan merasa bahwa dia ini uangnya sudah habis. Lalu membuat laporan ke polisi itu tujuannya kan sebetulnya untuk uangnya kembali. Iya. Pasti harapan korban itu seperti itu. Dan selalu bertanya, kalau saya membuat laporan ke polisi, uangnya kembali tidak? Nah, lalu kalau tidak, apakah pelakunya ditangkap? Nah, lalu kalau seandainya sudah ketahuan, ini kan korban itu transfer ke rekening yang banyak. Nah, rekening itu adalah rekening belian. Nah, maksud saya, kalau memang itu rekening belian dan itu dibeli dari orang-orang yang tidak mampu, ya setidaknya polisi itu bersama perbankan itu membuat satu solusi lah supaya rekening ini tidak dijual belikan. Oke, nah iya, itu sebenarnya juga kan aliran dana ini bisa di-track ya? Betul. Sama PPATK gitu misalnya. Iya. Nah ini harusnya nggak sulit dong untuk tracking itu? Seharusnya nggak sulit, tapi mereka tuh selalu bilang ini ada berkaitan dengan undang-undang perbankan. Tapi kan kalau misalnya memang ada laporan polisi, harusnya bukankah itu dibuka ya? Seharusnya begitu. Bahkan kan kalau korban ini ada beberapa nomor rekeningnya yang sama. Dari beberapa korban yang lapor ke kami, itu ada beberapa nomor rekeningnya yang sama. Contoh seperti tadi Karina, kalau saya nggak salah, itu dia transfer ke 27 rekening. Oke. Berarti namanya 27 rekening beda-beda tuh Beda-beda, namanya beda-beda. Nah, itu kan seharusnya bisa ditelusuri, dan rekening ini ke siapa, ujungnya di mana, itu kan seharusnya bisa ditelusuri. Ini rekening belian tuh maksudnya gimana sih, Kak? Jadi menurut salah satu pengakuan itu, jadi dia ini disuruh oleh seseorang untuk membuat rekening atas nama dia gitu. Oh gitu. Nanti rekening itu dikirimlah ke pelaku. Untuk dia pergunakan bertransaksi ini. Betul. Berarti komplotannya itu
termasuk sampai ke orang yang membuat rekening ini dong? Sebetulnya orang yang membuat rekening ini bisa saja tidak tahu karena dia hanya kebutuhan aja gitu. Oh, oke. Tapi maksud saya harusnya ada aturan bahwa rekening ini tidak diperjualbelikan atau ada efek jera lah minimal. Walaupun dibaliknya itu bahwa ini adalah orang yang tidak mampu. Tapi apakah orang yang tidak mampu itu harus melakukan tindak kriminal? Bisa jadi dia korban juga di sana. Betul. Gitu ya. Nah, ini negara mana lagi Kak? Tadi kamu bilang Cina, Kamboja. Nah, itu informasinya kamu dari keterangan kepolisian tuh? Iya. Oke. Tapi kalau yang tadi saya bilang Kamboja, itu memang ada salah seorang pelaku yang mengakui bahwa dia di Kamboja. Dan dia mengatakan saya juga bagian dari korban. Karena dia memang dipaksa untuk melakukan itu. Oke. Nah, kalau dari pengalamannya teman-teman relawan, itu apa yang bisa kita ambil pelajaran nih agar kita tidak kena love scam ini? Iya, untuk yang supaya kita lebih waspada lagi dalam menggunakan media sosial itu, tentu yang pertama itu kita jangan mudah percaya terhadap orang lain. Lalu kalau memang kita mau menjalin hubungan dengan seseorang, itu sebagai perempuan itu kita jangan dibalik. Jangan memberi uang kepada laki-laki dengan alasan apapun. Dan yang ketiga itu, kita itu harus paham bahwa kejahatan itu sekarang berpindah tempatnya lebih marak di media sosial. Jadi sebetulnya kejahatan ini itu untuk mencegah ini adalah tanggung jawab bersama. Untuk kita sering edukasi. Dan karena ini sudah menyasar kepada anak-anak, termasuk kepada anak SD, saya berharap bahwa pihak sekolah itu sudah mengedukasi kepada murid-muridnya tentang kejahatan melalui dunia maya. Termasuk love scam. Karena kita menyadari bahwa cinta itu kan adalah kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi ya itu harus sudah mulai dikampanyekan, harus sudah mulai digalakan. Ini aku penasaran, kamu menyebut anak SD. Apakah di data laporan yang masuk itu memang ada korbannya yang anak SD? Ada anak SD, tapi kalau anak SD itu tidak mengalami kerugian seperti ini. Jadi yang melapor ke kami itu adalah orang tuanya. Jadi kerugiannya apa kalau si anak SD ini? Lebih ke arah dia dieksploitasi secara seksual. Eksploitasi seksual. Artinya berarti ini korban love scam ini memang beragam ya? Dan ini kalau saya lihat dari social background korban juga, bahkan ini tidak menutup kemungkinan mereka yang memiliki pendidikan dan juga kemampuan finansial yang baik itu bisa jadi korban juga sebetulnya. Sebetulnya untuk korban ini adalah yang saat ini ya, kebanyakannya adalah perempuan-perempuan yang memang cerdas-cerdas, pendidikannya tinggi. Jadi bukan orang yang gaptek, itu bukan. Ya itu tadi, karena memang tidak semua orang paham tentang love scam. Karena ada permainan psikologis di sini. Dan itu yang menjadi modus terbesar sebetulnya dari love scam ini ya. Betul. Jadi dia memainkan psikologis korban. Betul. Karena kalau gaptek kayaknya nggak mungkin ya, karena dia bisa mengakses itu dengan sadar dan dia bisa bertransaksi. Seharusnya berarti dia memahami itu ya. Walaupun itu diarahkan gitu, tapi sebetulnya rata-rata korban ini adalah orang-orang yang berpendidikan dan perempuan-perempuan yang memang oke lah ya. Teman-teman, itu dia tadi percakapan mengenai love scam. Jadi tadi highlightnya adalah ini permainan psikologis yang benar-benar bisa membuat kita terlena gitu ya. Jadi tidak kemudian edukasi atau pendidikan yang tinggi juga membuat kita serta-merta terlepas dari jebakan love scam ini. Karena lagi-lagi psikologis itu kebutuhan dasar manusia untuk diperhatikan, untuk dicintai, untuk diberi perhatian. Lalu kemudian ada pihak yang mengisi itu. Nah, yang kemudian ternyata kita tidak tahu itu adalah awal dari penipuan yang berkelanjutan gitu ya, yang bisa tentunya menguras harta dan aspek-aspek lainnya. So, teman-teman, ini pelajaran yang sangat besar, apalagi sekarang kita di era AI. Please be careful. Buat yang punya anak kecil juga tadi ya, itu tontonan, akses terhadap gadget itu benar-benar harus diperhatikan. Mungkin orang-orang yang senang berinvestasi, hal-hal seperti itu menjadi kebutuhan sehari-hari, keyword of the year. Tapi itu semua kalau emang nggak hati-hati bisa banget mengarah ke penipuan dan tindak pidana seperti love scam ini.
Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dimanapun dan lebih aware gitu ya bahwa this is real gitu. Hal-hal seperti ini tuh benar-benar bisa terjadi di sekitar kita. So terima kasih sudah nonton sampai akhir ya teman-teman Pojok Ramat. Kita ketemu di isu meresahkan lainnya yang akan kita bahas dalam Pojok Ramat berikutnya. Saya Intan Bedisa, thank you.